Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa, NIM 1733-2004, Prodi Pendidikan Tari, jurusan Sentra Tasik. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Seni Pertunjukan, yang mana saya akan menjelaskan konsep dalam sebuah seni pertunjukan, yang temanya saya ambil adalah ujian komposisi tari Prodi Pendidikan Tari angkatan 2017. Pengetahuan komposisi tari itu adalah pengetahuan yang berhubungan dengan bagaimana mahasiswa bisa memilih dan menata gerakan menjadi sebuah karya tari. Pengetahuan komposisi tari juga mempelajari tentang desain lantai, desain atas, desain musik, dramatik, dinamika, tema, tata rias dan tata busana, tata pentas, tata lampu, dan tata suara yang disebut dengan unsur komposisi tari. Desain gerak, desain lantai, desain atas, tata rias dan busana, musik, di mana tempat menari yang disiapkan dan di dalam tari itu disusun sedemikian rupa. Hal tersebut berbeda dengan tari klasik yang jenis tarinya untuk tujuan pertunjukan. Dalam tari klasik ada pola gerak, desain lantai, desain atas, tata rias, tata busana, musik, dan perlengkapan pementasan, bahwa tema tari pun disusun berdasarkan pola-pola koreografi yang lebih artistik, sehingga hasilnya terkesan rumit dan taat kepada aturan-aturan yang harus dipatuhi yang terkait dengan aturan-aturan yang berlaku dalam tatanan kehidupan di dalam orang seperti di dalam orang yang ada di istana gitu. Nah, sedangkan tari itu seni pertunjukan yang merupakan ungkapan individual yang biasanya dalam proses penciptaannya lebih banyak memiliki kebebasan dalam mengeksplorasi semua unsur tari, sehingga memungkinkan pada pencapaian kualitas artistik maupun estetis yang aspek unsur-unsur tari itu sangat maksimal. Nah, menurut Lamery, unsur-unsur komposisi tari ada beberapa. Contohnya, yang pertama yaitu ada desain lantai. Desain lantai itu adalah garis-garis yang dilalui oleh seorang penari atau garis-garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Garis-garis di lantai dibentuk dari garis lengkung dan garis lurus. Yang kedua ada desain musik, yang mana desain musik ini adalah pola ritmik dalam sebuah tari. Pola ritmik di dalam tari timbul karena gerapan tari yang sesuai dengan melodi, gerapan tari yang sesuai dengan harmoni, dan gerapan tari yang sesuai dengan frase musiknya. Dan yang ketiga ada desain atas, yang mana desain atas ini adalah desain yang dibuat oleh anggota badan berada di atas lantai. Desain ini dilihat dari arah penonton. Menurut Lamery, ada berbagai macam, yaitu ada desain datar, dalam, desain vertikal, horizontal, kontras, murni, statis, ada desain lurus, lengkung, bersudut, spiral, tinggi, medium, rendah, terlukis, dan desain lanjutan, dan ada juga desain tertunda, desain dimetrik, dan asimetris. Adapun menurut Sudarsono menyatakan bahwa pengetahuan komposisi tari yang lazim disebut dengan pengetahuan koreografi, yang mana pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang koreografer dari sejak menggarap gerak-gerak tari sampai kepada pengetahuan tata cara menyiapkan pada program pertunjukan. Adapun elemen-elemen komposisi tari menurut Sudarsono
pada bukunya halaman 103. Yang pertama itu ada gerak tari. Gerak tari menurut Sudarsono itu adalah gerak ada dua jenis, yaitu gerak maknawi dan gerak murni. Gerak maknawi itu adalah gerak yang mempunyai arti dan makna tertentu, seperti gerak nuding atau menunjuk pada tari Bali yang arti marah, sedangkan gerak murni ialah gerak yang digarap sekedar untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Yang kedua itu ada desain lantai, yang mana desain lantai ini menurut Sudarsono itu adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari atau garis-garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari yang berbentuk kelompok. Nah, yang ketiga ada desain atas. Menurut Sudarsono, desain atas ini adalah desain yang berada di atas lantai yang dilihat oleh penonton, yang tampak terlukis pada ruang yang berada di atas lantai. Selanjutnya ada desain musik. Desain musik adalah musik iringan tari. Ini dapat dibagi menjadi dua iringan, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Yang mana iringan internal atau iringan sendiri artinya iringan tari yang berasal dari penarinya sendiri, sedangkan iringan eksternal adalah iringan tari yang berasal dari luar penari seperti bunyi yang berasal dari alat-alat musik. Selanjutnya ada desain dramatik. Suatu garapan tari yang utuh ibaratkan sebuah cerita yang memiliki pembuka, klimaks, dan penutup. Dari pembuka ke klimaks mengalami perkembangan, yang dari klimaks ke penutup terdapat penurunan. Yang keenam ada dinamika. Menurut Sudarsono, dinamika itu adalah kekuatan dalam yang menyebabkan gerak menjadi hidup dan menarik. Dengan perkataan lain, di mana dinamika dapat diibaratkan sebagai jiwa emosional dari gerak. Dari elemen-elemen tari paling nyaman dirasakan adalah dinamika. Yang selanjutnya ada komposisi kelompok, yang mana komposisi kelompok ini menurut Sudarsono itu adalah menyatakan bahwa apabila tari solo, elemen-elemen koreografi seperti desain lantai, desain atas, desain musik, desain dramatik, dinamika merupakan elemen-elemen yang harus ada. Maka untuk koreografer kelompok masih memerlukan satu desain lagi, yaitu desain kelompok. Selanjutnya ada tema. Tema ini seharusnya merupakan sesuatu yang lazim bagi semua orang, karena tujuan dari seni pertunjukan itu adalah komunikasi antara karya seni dengan masyarakat dan penikmatnya. Pada tari komunikasi terjadi antara koreografer lewat penari dengan penontonnya. Selanjutnya ada perlengkapan, yang mana perlengkapan ini adalah perlengkapan tari terdiri dari ada rias, kostum, properti, pementasan atau setting panggung, tata lampu, dan penyusunan acara. Nah, selanjutnya itu ada tujuan kegiatan, yang mana tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan bakat mahasiswa dalam menggarap sebuah tari. Yang kedua adalah untuk memahami ilmu dan kreativitas gerak di dalam tari. Dan yang selanjutnya untuk mengetahui dan memahami bagian-bagian dari komposisi tari. Yang ketiga ada tema kegiatan. Di dalam tema kegiatan ini adalah dalam mengajukan proposal dalam rangka ujian komposisi tari
yaitu meningkatkan kreativitas dan pengetahuan mahasiswa dalam program studi pendidikan tari. Selanjutnya ada sasaran yang akan dicapai. Sasaran yang akan dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggarap sebuah tari dan dalam menarikannya. Sedangkan yang kedua untuk meningkatkan solidaritas antara sesama mahasiswa Prodi Pendidikan Tari angkatan 2017 dengan angkatan 2018. Yang selanjutnya ada waktu dan tempat kegiatan, yang mana pada acara seni pertunjukan ini waktunya itu pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 pukul jam 8 sampai jam 11 malam, tepatnya di Medan dan Balindung atau kampus UNP. Selanjutnya itu bab 2 ada program kegiatan, yang mana ada panitia. Dalam pelaksanaan suatu acara atau pertunjukan diperlukan sebuah organisasi. Di dalam organisasi tersebut terdapat kepanitiaan atau panitia. Panitia ini adalah sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan dan mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Tujuan apa yang ingin dicapai dalam kepanitiaan bersifat sementara atau jangka pendek, yang artian dalam kepanitiaan ini akan berakhir jika acara seni pertunjukan itu selesai. Yang kedua ada pimpinan produksi. Pimpinan produksi ini adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir pementasan suatu seni pertunjukan. Pimpinan produksi bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan dan keberhasilan produksi seni pergelaran yang digelar pada acara seni pertunjukan. Tugasnya, keberhasilan dan selesainya produksi menjadi aturan bagi pimpinan produksi seni pertunjukan dan juga menjadi ujung tombak ke depannya dalam acara pergelaran hingga selesainya pementasan maupun laporan pelaksanaan kegiatan tersebut. Pimpinan produksi harus memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan. Yang ketiga ada stake manager. Stake manager ini adalah orang yang mengkoordinasi seluruh bagian yang ada di panggung. Tugas dan tanggung jawab stake manager ini atau staf panggung ini sebagai berikut. Yang pertama ada mengatur aturan pementasan berdasarkan saran dan arahan pimpinan artistik. Yang kedua ada mengakumulasi berbagai kebutuhan mulai dari alat musik yang digunakan pada saat pementasan hingga bagaimana setting pencahayaan musik dan efek musik lainnya. Yang ketiga ada mengakumulasi berbagai kebutuhan lain yang diminta pimpinan produksi atau penyaji. Yang keempat ada penata panggung. Penata panggung dan kru bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik, tetapi secara keseluruhan masih dalam staf lainnya yang di lingkungan artistik. Penata panggung bertugas melaporkan kejadian yang layanan pemesanan yang diminta penyaji pada saat karya seni dan prasarana penata artistik berdasarkan pada saat kebutuhan alat yang diminta oleh kedua belah pihak. Tugas penata panggung termasuk mendesain dan memasang properti yang ada di atas pentas dan mempersiapkan penyediaan properti yang dibutuhkan penari pada saat seni pertunjukan. Selanjutnya ada sekretaris produksi, yang mana sekretaris produksi ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam membukukan dan mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi seni pertunjukan. Tugas dan tanggung jawab sekretaris produksi ini bersifat administrasi. Tugas sekretaris sebagai berikut:
membuat proposal pementasan, membuat surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan pementasan pada saat seni pertunjukan, yaitu seperti surat izin, kerja, sama, dan lain sebagainya. Membuat rancangan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi kesekretarisan. Selanjutnya ada bendahara, yang mana bendahara ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan keuangan. Kegiatan bendahara adalah berhubungan dengan pelaksanaan maupun administrasi keuangan sampai dengan pelaporan keuangan yang digunakan dalam pementasan seni pertunjukan. Nah, mulai dari kegiatan sampai akhir pementasan seni pertunjukan tersebut, bendahara ini harus bisa mengkoordinasi keuangan baik dari pengeluaran atau kebutuhan pada saat acara seni pertunjukan tersebut. Selanjutnya ada seksi acara. Seksi acara ini yaitu mengkoordinir semua acara yang akan dipergelarkan pada saat seni pertunjukan. Oleh karena itu, seksi acara harus memperhatikan seluruh pertunjukan dari urutan pertama sampai akhir. Pada pelaksanaan acara, diharapkan seksi acara selalu mengadakan koordinasi dengan masing-masing peserta yang akan ditampil. Tugas dari seksi acara antara lain mengatur pimpinan semua kegiatan, menyiapkan pengisi acara, menyiapkan juri dan kelengkapan lainnya, menyiapkan pembawa acara, mengatur waktu, tempat, dan membagi tugas masing-masing anggota pada saat acara seni pertunjukan, dan juga membuat konsep acara yang membuat pihak membawa acara tersebut menjadi lebih mantap lagi. Selanjutnya ada seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan ini memiliki tugas untuk mengatur berbagai perlengkapan atau alat dan fasilitas lainnya yang digunakan dalam acara perlombaan atau dalam acara ujian komposisi tari yang dilaksanakan pada acara tersebut. Seksi perlengkapan ini juga menyiapkan tempat atau gedung untuk melaksanakan acara atau ujian yang akan dilaksanakan dalam acara seni pertunjukan, yaitu seperti piala, piagam penghargaan, meja dan kursi untuk juri, kursi penonton, dan alat-alat kebutuhan lainnya yang akan harus disiapkan oleh semua seksi acara. Selanjutnya ada seksi konsumsi, yang mana seksi konsumsi ini bertugas menyiapkan makanan dan minuman yang akan disajikan pada saat acara seni pertunjukan. Seksi konsumsi ini harus mengetahui jumlah konsumsi yang harus disiapkan. Dengan mengetahui jumlah konsumsi yang harus disiapkan, maka akan diketahui jumlah anggaran untuk konsumsi. Konsumsi yang disiapkan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan oleh panitia. Selanjutnya ada penata musik. Penata musik ini bertugas untuk menata musik dan sound adalah menjadi sumber sukses dalam kualitas musik yang akan disajikan dalam pementasan tersebut. Nah, tanpa adanya penata musik ini, maka acara juga tidak bisa berjalan dengan lancar. Yang terakhir ada struktur panitia, yang mana struktur panitianya itu ada pimpinan produksi, stage manager, sekretaris, bendahara, penata panggung, seksi acara, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada bab 3, yaitu kesimpulan dari semua yang telah saya sampaikan tadi. Maka kesimpulannya yang saya ambil dari konsep yang saya jelaskan, maka demikianlah hasil proposal yang saya sampaikan sebagai acuan teknis penyelenggaraan kegiatan manajemen seni pertunjukan, yaitu tentang ujian komposisi tari program pendidikan tari angkatan 2017, serta menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan
kegiatan yang kami laksanakan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.